Shalom sahabat Aku dan Dia, saya Anis Priambodo akan bersama Anda dalam 15 menit ke depan. Dan kali ini saya ingin membahas tentang Dia, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Doa dan harapan saya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, bagi setiap orang yang meyakini akan keberadaan Allah, pasti meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa berarti Allah mampu dan sanggup mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak-Nya. Itu juga berarti bahwa tidak ada hal yang sulit bagi Allah. Atau istilah lain yang dapat diungkapkan adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia memiliki segala kuasa di atas segalanya, di setiap waktu, dan dalam berbagai cara. Alkitab mencatat tentang kemahakuasaan Allah di dalam Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kejadian 18 ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Dalam kitab Kejadian ini berbicara tentang Abram yang pada akhirnya dipanggil dengan Abraham, yang beroleh penggenapan dari janji Allah tentang keturunan. Ketika ia berusia lanjut dan Sarah telah mati haid. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, sehingga kebenaran menjadi nyata. Sarah melahirkan Ishak. Mazmur 33 ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ini adalah hal tentang penciptaan yang dapat kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1. Tidak ada hal yang lebih jelas menyatakan kuasa Allah selain karya penciptaannya. Allah berkata, "Jadilah," maka itu langsung akan jadi dengan seketika. Manusia membutuhkan peralatan dan benda untuk menciptakan sesuatu. Namun Allah cukup dengan berfirman. Dengan kuasa perkataannya, segala hal diciptakan dari yang sebelumnya tidak ada. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Mazmur 33 ayat 6. Kemahakuasaan Allah nyata dalam ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Sahabat, bila kita melihat dalam istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani, kata El Shaddai umumnya dalam terjemahan Alkitab diterjemahkan dengan God Almighty atau Allah Maha Kuasa, yang dipahami kalangan Yahudi dengan God All-Sufficient atau Allah yang mencukupi. Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kemudian Wahyu 19 ayat 6, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat," katanya. "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya." Ayub 9 ayat 10. Kemudian Ayub 42 ayat 2. "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Ayub menyadari bahwa kuasa Allah yang mewujudkan rencana-rencananya. Musa juga diingatkan Allah bahwa ia memiliki seluruh kuasa untuk menggenapi rencananya terhadap bangsa Israel. Tetapi Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak." Bilangan 11 ayat 23. Kemahakuasaan Allah juga tampak melalui pemeliharaan atas ciptaannya. Segala kehidupan di atas bumi akan binasa jika bukan karena pemeliharaan Allah yang terus-menerus atas segala kebutuhan kita, akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Semua yang berasal dari sumber daya terbarukan terus berkelanjutan berkat kuasa Allah sebagai pemelihara manusia dan binatang. Mazmur 36 ayat 7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Lautan yang melingkupi seluruh bumi akan membinasakan kita jika Allah tidak menentukan batasnya. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ayub 38 ayat 8-11. Kemahakuasaan Allah menjangkau hingga ke pemerintah dan pemimpin. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Daniel 2 ayat 21-22. Karena ia membatasi mereka supaya memerintah berdasarkan rencana dan tujuannya, kemahakuasaannya tidak terbatas terhadap iblis dan setan. Serangan setan terhadap Ayub terbatas pada perbuatan tertentu. Ia dibatasi oleh kuasa Allah yang tak terbatas. Ayub pasal 1. Yesus mengingatkan Pilatus bahwa ia tidak memiliki kuasa terhadapnya, jika kuasa itu tidak diberikan oleh Allah segala kuasa. Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Yohanes 19 ayat 11a. Sebagai yang maha kuasa, Allah bisa melakukan segala hal. Namun, itu tidak berarti Allah kehilangan kemahakuasaannya ketika ia tidak dapat melakukan hal tertentu. Sebagai contoh, Ibrani 6 ayat 18 menyatakan bahwa Allah tidak dapat berbohong. Ini tidak berarti ia kekurangan kuasa untuk berbohong. Namun, Allah memilih untuk tidak berbohong sesuai dengan kepribadiannya yang sempurna. Hal yang sama, walaupun ia penuh kuasa dan membenci kejahatan, ia mengizinkan kejahatan terjadi sesuai dengan tujuannya. Seperti ketika kejahatan terbesar diizinkan boleh terjadi, pembunuhan anak domba Allah yang sempurna, suci, tak berdosa untuk menebus umat manusia. Kemahakuasaan Allah bukan berarti bahwa Allah membiarkan kekuasaannya bekerja dengan sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Kemahakuasaan Allah senantiasa diimbangi oleh sifat moral Allah yang kudus. Kemahakuasaan Allah bukan berarti Allah menggunakan kekuatannya untuk menjadikan sesuatu bertentangan dengan sifatnya yang lain. Sebagai penjelmaan Allah, maka Yesus Kristus juga maha kuasa. Kuasanya terlihat ketika melakukan mujizat. Ia banyak menyembuhkan penyakit,
memberi makan 5.000 orang, meredakan badai, dan menunjukkan kuasa yang paling dahsyat dengan membangkitkan Lazarus dan anak perempuan Zairus dari kematian. Sebuah contoh, kendalinya atas kehidupan dan kematian. Kematian adalah alasan utama Yesus datang untuk menghancurkannya. 1 Korintus 15 ayat 22, Ibrani pasal 2 ayat 14. Termasuk juga untuk membawa para pendosa memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Tuhan Yesus menyatakan dengan jelas bahwa Ia memiliki kuasa untuk merobohkan hidupnya dan membangkitkannya lagi, sebuah kebenaran yang Ia umpamakan ketika Ia berbicara mengenai bait Allah. Yohanes pasal 2 ayat 19. Ia memiliki kuasa untuk memanggil lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menyelamatkannya ketika diserang, jika Ia menginginkannya. Namun Ia memilih tetap merendahkan diri menjadi sama seperti manusia lainnya. Filipi pasal 2 ayat 1-11. Misteri terbesar dari kuasa ini dapat dibagikan oleh orang percaya yang bersatu dengan Allah dalam Yesus Kristus. Paulus berkata, "Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." 2 Korintus 12 ayat 9b. Kuasa Allah dimuliakan dalam kita, terutama dalam kelemahan, karena Ia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Allah yang bekerja memelihara kita demi kemuliaan terlepas dari dosa kita. 2 Timotius 1 ayat 12. Dan oleh kuasanya, kita tidak tersandung. Yudas 1 ayat 24. Kuasanya akan dinyatakan oleh orang-orang di surga untuk selamanya. Semoga hal itu menjadi doa kita senantiasa. Dalam bagian ini, kemahakuasaan Allah berarti maha menguasai diri. Menguasai diri bukan berasal dari kekuatan lain dari luar, tetapi lahir dari dalam menurut kebijaksanaan diri sendiri. Ini yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ketika menjadi manusia. Dia tidak sembarangan menggunakan kuasanya, bahkan ketika dia dicobai sekalipun. Matius pasal 4 ayat 1-11. Sangat jauh berbeda dengan manusia. Jika memiliki sedikit saja kuasa, berapa banyak yang mempergunakan kekuasaan itu untuk memuaskan hasrat diri sendiri atau kaumnya? Bahkan kadang tidak lagi peduli bahwa tindakan yang dilakukan itu menghancurkan orang lain, yang adalah sesamanya manusia. Sahabat, menurut pandangan Dr. Peter Wongso, kemahakuasaan Allah adalah dasar ibadah bagi orang-orang yang beribadah dan juga merupakan kekuatan untuk mempertahankan ibadah bagi orang percaya. Betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Efesus 1 ayat 19. Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang diilhamkan dalam Alkitab. Jadi, marilah kita terus menaruh pengharapan kita dan kepercayaan kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa yang kita kenal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.